Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Sriwahyuni dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 4C. Di sini saya akan melanjutkan video di minggu sebelumnya yang dimana membahas dua buku, yaitu yang pertama buku The History of the Quranic Text dan buku yang kedua yaitu buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Baik, langsung saja pada buku yang pertama yaitu The History of the Quranic Text karya Muhammad Mustafa Zami. Di sini saya akan membahas dua bab, yaitu bab yang kelima dan keenam. Pada bab yang kelima ini menjelaskan tentang rekaman dan penyusunan Al-Quran. Meskipun Al-Quran diturunkan secara lisan, Al-Quran sendiri secara konsisten menyebut bahwa sebagai kitab tertulis. Ini menunjukkan bahwa wahyu tersebut tercatat dalam tulisan. Pada dasarnya, ayat-ayat Al-Quran tertulis sejak awal perkembangan Islam dan sejak Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Beliau memberi tugas kepada beberapa sahabat, kurang lebih ada 65 sahabat Nabi yang ditugaskan oleh Nabi Muhammad bertindak sebagai penulis wahyu. Saat wahyu turun, Nabi Muhammad secara rutin memanggil para penulis untuk menulis ayat tersebut. Seperti Zaid bin Sabit, beliau menceritakan ia seringkali dipanggil atau diberi tugas oleh Nabi saat wahyu itu turun. Lalu dijelaskan juga tentang susunan Al-Quran. Susunan Al-Quran ini yaitu dengan susunan ayat ke dalam Al-Quran. Ke dalam surat susunan ini memiliki keunikan yang luar biasa. Susunannya tidak secara urutan secara wahyu diturunkan. Dalam hal ini Allah menugaskan Nabi Muhammad sebagai penerima mandat dan dijelaskan pula dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 44 yaitu wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Hanya kepada Nabi Muhammad lah yang dianggap mampu menyusun ayat-ayat ke dalam bentuk keunikan Al-Quran sesuai kehendak Allah. Kitab Al-Quran ini mencakup surat-surat panjang dan yang pendek, yang terdiri dari 3 ayat. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Nabi memberi instruksi kepada para penulis tentang letak ayat pada setiap surat. Keunikan susunan Al-Quran ini memberi peluang tiap surat berfungsi sebagai satuan bebas, di mana tidak terdapat kronologi atau sumber cerita lain yang masuk dalam naskah dan para ulama ini bersepakat bahwa mengikuti susunan surat dalam Al-Quran bukan suatu kemestian, baik dalam sholat, bacaan, ataupun yang lainnya. Dilanjutkan pada bab yang keenam yaitu bab yang keenam yaitu tentang kompilasi tulisan Al-Quran. Kita perlu memperhatikan penggunaan kata pengumpulan dengan penulisan sebenarnya. Sebenarnya kitab Al-Quran itu telah ditulis sejak zaman Nabi Muhammad, hanya saja belum disatukan dan surat-suratnya juga masih belum tersusun. Nah, dalam bab ini menjelaskan kompilasi Al-Quran dan beberapa masa. Yang pertama itu masa kekuasaan Abu Bakar. Dalam bagian ini menjelaskan penugasan Zaid bin Sabit dalam kompilasi Al-Quran. Zaid bin Sabit ini sejak usia 20 tahun diberi keistimewaan yang dimana bertindak sebagai salah satu penulis wahyu Nabi Muhammad. Sejak Nabi menginjakkan kaki di Madinah, itu merupakan titik permulaan kegiatan Zaid menulis wahyu tersebut. Dan Zaid bin Sabit mengumpulkan Al-Quran bukan dari hafalan saja, tetapi ia mengumpulkan dari berbagai bentuk, seperti bentuk kertas kulit dan potongan tulang. Pengumpulan teks Al-Quran ini dinamakan suhuf karena masih berupa lembaran-lembaran wahyu yang tersusun tidak rapi. Lalu dijelaskan juga pada bab ini tentang peranan Umar bin Khattab dalam pengenalan kitab suci Al-Quran. Dengan menunjuk Umar sebagai penerus khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq, ia telah memberi kepercayaan terhadap penerusnya. Tentang mushaf-mushaf yang ada, beliau mengutus sekurang-kurangnya 10 sahabat ke Bashrah untuk mengajarkan Al-Quran. Demikian pula ia mengutus Ibnu Mas'ud ke Kufah. Umar mengutus Yazid bin Abdullah bin Husain untuk mengajar Al-Quran di kalangan orang Baduy. Dia juga menuju ketiga sahabat yang lainnya di Madinah untuk mengajar anak-anak.
Sebelum Umar wafat ini, ia menolak untuk menunjuk seorang khalifah dan membiarkannya kepada masyarakat untuk memilihnya. Dan pada waktu itu suhuf ini diamanahkan kepada Hafsah, yaitu mantan istrinya Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu pada buku yang kedua, buku rekonstruksi sejarah Al-Quran karya Taufik Amal. Di sini saya juga membahas dua bab, yaitu bab keempat dan yang kelima. Bab yang keempat ini menjelaskan tentang pengumpulan pertama Al-Quran. Di dalam bab ini menjelaskan tentang pengumpulan pertama Al-Quran baik dalam bentuk hafalan maupun dalam bentuk tulisan. Ada dua cara yang dilakukan dalam pemeliharaan Al-Quran di masa Nabi. Yang pertama yaitu menyimpannya ke dalam dada manusia atau menghafalkannya. Dan yang kedua adalah merekamnya secara tertulis di atas berbagai jenis bahan untuk penulis. Pada mulanya ini bagian-bagian Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan dipelihara dalam ingatan Nabi dan para sahabatnya. Jadi setelah Nabi Muhammad menerima wahyu, Nabi diperintahkan untuk menyampaikannya kepada para pengikutnya, dan kemudian para pengikutnya ini menghafalkannya. Yang kedua dalam pemeliharaan Al-Quran di masa Nabi adalah merekamnya dalam bentuk tertulis. Teori yang paling populer di kalangan ortodoksi Islam tentang pengumpulan pertama Al-Quran secara tertulis adalah dilakukan pada masa kekhalifahan Abu Bakar. Dalam laporan tentang pengumpulan pertama ini terdapat dua motif yang selalu dikemukakan dalam latar belakang diambilnya langkah tersebut. Yang pertama adalah bahwa Nabi itu belum mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf tunggal sehingga wafatnya. Yang kedua yaitu berhubungan erat dengan motif yang pertama, wafatnya sejumlah besar penghafal Al-Quran ketika pertempuran Yamamah yang menimbulkan kecemasan Umar bin Khattab bahwa banyak bagian Al-Quran yang nantinya akan hilang. Sehubungan dengan motif yang kedua yaitu wafatnya sejumlah penghafal Al-Quran pada perang Yamamah bukan merupakan alasan utama untuk mencemaskan hilangnya bagian-bagian Al-Quran, karena sebelum terjadinya perang Yamamah terdapat upaya yang serius dan sadar dari kalangan sahabat Nabi untuk memelihara wahyu dalam bentuk tertulis. Berseberangan dengan opini yang dikembangkan kalangan ortodoksi Islam, beberapa sarjana barat mengemukakan teori sebaliknya, bahwasannya Al-Quran telah dikumpulkan pada masa Nabi Muhammad, tetapi menurut temuan-temuan manuskrip Al-Quran yang awal, terutama manuskrip pra-Utsmani di Sab'a Yaman, telah meruntuhkan gagasan tentang pengumpulan Al-Quran yang dilakukan sendiri oleh Nabi. Dalam hal ini, ekstensi mushaf yang berasal dari Nabi itu sangat meragukan, karena semacam ini benar-benar eksis. Maka kebutuhan untuk pengumpulan Al-Quran setelah wafatnya Nabi ini tidak muncul ke permukaan. Dilanjut pada bab yang kelima yaitu menjelaskan tentang mushaf pra-Utsmani. Bab ini menjelaskan tentang mushaf pra-Utsmani atau sebelum Utsman melakukan penyeragaman teks Al-Quran pada masa khalifahnya, yaitu capaian-capaian para sahabat Nabi melalui transmisi lisan atau tertulis yang direkam dari generasi ke generasi. Ini juga yang menjadi rujukan awal varian pra-Utsmaniyah atau sering disebut juga sebagai mushaf sahabat, sejumlah lama dan lain-lain. Namun yang paling sering ditemukan oleh perujukan kepada mushaf-mushaf Utsmani yang populer yaitu seperti mushaf Ibnu Mas'ud dan yang lainnya. Pada abad keempat Hijriah, beberapa sarjana muslim melakukan kajian khusus mengenai mushahib. Sayangnya itu lenyap ditelan masa, hanya bekas kutipannya saja yang tersisa, dan satu-satunya yang tersisa sampai ke masa kita adalah yang disusun oleh Ibnu Abi Daud, namun pembahasannya juga paling sempit dari kitab-kitab lainnya. Kemudian dari kitab ini dan berdasarkan manuskrip lainnya mengklasifikasikan bahwa mushaf-mushaf lama terbagi menjadi dua kategori, yaitu primer dan sekunder.
Yang dimaksud dengan mushaf primer adalah mushaf independen yang dikumpulkan secara individual oleh sejumlah sahabat Nabi. Sementara mushaf sekunder adalah mushaf generasi selanjutnya yang sangat bergantung atau didasarkan pada mushaf primer, mencerminkan tradisi bacaan kota-kota besar Islam. Contohnya di antara mushaf-mushaf Umar bin Khattab dan lainnya. Contoh dari mushaf sekunder adalah mushaf Alqamah dan yang lain-lainnya. Dalam tenggang sekitar 20 tahun dari wafatnya Nabi sampai pengumpulan Al-Quran di masa Utsman, hanya sekitar 4 mushaf sahabat yang berhasil memaparkan pengaruhnya di kalangan masyarakat. Di kalangan sarjana muslim, masalah kesejatian bacaan dalam mushaf Ra-Utsmani didekati dan dinilai dari segi tingkat kepercayaan transmisinya, atau bacaan dalam mushaf-mushaf Ra-Utsmani ini tidak mencapai derajat mutawatir dan masyhur. Karena itu, dalam gagasan ortodoksi Islam bukan merupakan bacaan Al-Quran yang otentik. Bacaan semacam ini menurut mayoritas ortodoksi Islam, kecuali mazhab Hanafiyah, tidak diperkenankan penggunaannya dalam sholat. Bahkan sejumlah otoritas di kalangan ortodoksi Islam mempermasalahkan perannya dalam penyimpulan buku, karena banyak yang menyimpulkan bahwa mushaf Ra-Utsmani ini bukan bagian dari otentik Al-Quran. Banyak rekayasa dan sebagainya. Mungkin cukup itu saja pemaparan kedua buku dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.